Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manam Surakarta. Apa kabar? Doa dan harapan saya, saudara dan saya semakin teguh dalam iman dan mengharapkan kepadanya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini adalah tentang arti penampakan Yesus, bagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinannya. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tiada duanya. Terima kasih pula untuk pemeliharaan-Mu setiap hari yang boleh kami rasakan. Saat ini kembali kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar sapaan-Mu. Dalam kesempatan ini kami mengingat peristiwa masa lalu akan penampakan-Mu setelah bangkit dari kematian. Apa itu artinya bagi kami yang hidup di masa kini? Beri kami hikmat untuk mengerti dan memahaminya dengan baik dan benar, dan mampukan pula kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya adalah hal yang sangat mengagetkan banyak pihak dan meresahkan bagi iblis serta orang-orang yang menolak kehadiran Yesus sejak awal. Banyak ahli Taurat, para imam, dan orang-orang Yahudi yang saat itu menyangkal kebangkitan Kristus ini. Dan aktor intelektualnya adalah iblis yang terus bekerja sampai hari ini untuk meyakinkan manusia yang ada di bumi ini bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit dari kematian, sebab dia tidak pernah disalibkan. Bagi semua orang percaya, kebangkitannya menjadi dasar iman Kristiani. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, dari kematiannya, maka percumalah iman kita. Kita akan tetap hidup dalam kutuk dan hukuman kekal, karena tidak ada karya penebusan. Kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa biasa. Benar, memang bahwa kematian adalah hal biasa yang wajar bagi semua manusia. Terjadi pada anak-anak, remaja, pemuda, atau orang tua, tidak mengenal usia dan gender, siapapun akan menghadapinya. Namun, hanya ada satu kematian yang luar biasa, yaitu kematian Yesus Kristus. Dia, anak Allah yang adalah Allah itu sendiri, harus digantung di kayu salib dan mengalami kematian. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit lalu menampakkan dirinya berulang kali selama 40 hari untuk berbicara kembali tentang kerajaan Allah. Alkitab mencatatnya, pertama-tama ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, lalu kepada murid-muridnya, dan sesudah itu ia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 orang sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 6. Saat ia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan meyakinkan bahwa tubuhnya itulah tubuh yang telah disalibkan, Yesus berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lukas 24 ayat 39-40. Kepada Thomas dia pun berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah sungguh-sungguh kebangkitan tubuh. Jika tidak, tentu mayatnya akan tertinggal di dalam kubur itu. Lalu, apa artinya bagi para muridnya dan banyak orang saat itu, serta bagi kita semua yang hidup pada masa kini? Pertama, untuk membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kematian. Saat itu Tuhan Yesus hendak meyakinkan kepada banyak orang bahwa ia bukanlah Allah yang mati, tetapi ia hidup untuk selama-lamanya. Penampakan dirinya kepada para muridnya dan kepada banyak orang waktu itu untuk menepis anggapan bahwa Yesus itu manusia biasa saja. Karena begitu banyak orang yang menolak keilahian Yesus. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Oleh sebab itu,
Saat ia menampakkan dirinya berulang kali selama 40 hari, ia telah mencelikkan mata banyak orang bahwa ia adalah Allah sejati. Dialah Allah yang berkuasa atas maut. Kedua, Tuhan Yesus meneguhkan kesaksian para muridnya bahwa benar Tuhan Yesus itu hidup dan menjamin masa depan semua orang yang percaya kepadanya. Penampakan Tuhan Yesus juga bertujuan untuk mempersiapkan saksi baginya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya dan sebelum ia naik ke surga, disebutkan dalam Lukas 24 ayat 48 bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat ini tidak menegaskan bahwa semua muridnya dipanggil untuk menjadi saksi yang menyatakan karya salibnya, mulai dari kematian, kebangkitan, dan penampakan dirinya yang berulang kali lalu naik ke surga. Peranan para saksi ini sangat penting untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas semua orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebab bagaimana mungkin semua orang akan bisa mengenal Kristus jika para muridnya tidak memberitakannya? Dan para murid dipanggil untuk menjadi saksi yang menyampaikan berita tentang kemenangan ini, bahwa Yesus menang atas maut. Karya penebusan telah dikerjakannya dengan tuntas dan sempurna. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini kita pun menerima panggilan yang sama dengan para muridnya untuk memberitakan kebangkitannya. Kebangkitannya itu telah memberikan harapan yang pasti bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa kita pun kelak nantinya juga akan dibangkitkan dari kematian untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah bersama Dia. Kiranya berita ini semakin membangun dan menguatkan fondasi iman kita, agar semakin nyata, setia, dan teguh serta berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.